Kita pasti udah sering denger lah ya, orang bilang katanya kan membaca buku tuh ada banyak banget manfaatnya. Tapi pada faktanya juga masih banyak orang yang susah nih buat ngeluangin waktu buat ngebaca buku setiap hari. Karena ya namanya main game, binge watching series, terus juga nonton YouTube, atau bahkan dengerin ringkasan buku tuh jauh lebih seru, lebih enak, lebih gampang, dan juga gak ngabisin waktu banyak. Terus kenapa dong kita harus nih baca buku setiap hari? Nah, aku akan bahas di sini. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang kebiasaan membaca. Jadi tentang berbagai manfaat yang bisa kita dapat nih dari membaca buku. Terus juga gimana caranya biar kita bisa ngeluangin waktu untuk ngebaca buku setiap hari. Yang pasti caranya gampang dan gak bikin kamu ngabisin waktu berjam-jam setiap hari. Kita mulai dari manfaatnya dulu ya. Sebenarnya sih kalau kamu googling gitu ya, ada banyak banget sumber yang ngasih tahu gitu manfaat dari membaca tuh apa sih. Nah, di sini aku mau merangkum dari beberapa sumber yang aku baca, terus juga dari pengalamanku sendiri. Manfaat yang pertama, membaca itu bikin otak kita jadi lebih kuat. Ini mungkin kalau diibaratin kayak kita olahraga fisik kali ya. Kan katanya kalau misalnya kita olahraga 30 menit setiap hari, itu akan bikin imun kita jadi lebih kuat, bikin jantung kita jadi lebih kuat juga. Nah, membaca juga gitu. Karena membaca ini tuh ibaratnya kayak olahraga untuk otak. Karena kan seiring kita bertambahnya usia nih ya, kemampuan fungsi otak kita, terus juga kemampuan kita mengingat tuh akan menurun ya. Makanya kita kan juga tahu ada penyakit demensia ya, yang memang biasanya diderita sama lansia. Nah, jadi sebuah jurnal di neurology.org ini bilang kalau membaca itu bisa memperlambat laju penurunan fungsi otak sampai 32%. Lumayan banget kan? Aku sendiri juga kan orangnya memang pelupa banget ya. Terus juga aku juga punya ingatan-ingatan masa kecil tuh cukup sedikit gitu. Makanya dengan membaca ini juga aku melatih kemampuan fungsi otakku itu juga biar nanti pas tua gak pelupa-pelupa banget. Terus juga buat mendukung nih kemampuan membaca, aku juga kadang suka meng-highlight gitu ya bagian-bagian yang menarik dari buku, atau kadang aku tulisin lagi juga di buku lain untuk melatih kemampuan otakku untuk mengingat. Manfaat yang kedua, jadi membaca itu juga bisa menstimulasi kemampuan dari salah satu bagian otak. Ini namanya temporal cortex ya, atau lobus temporalis. Ini tuh bagian otak yang berpengaruh pada ingatan, terus kemampuan berbicara, dan juga kemampuan kita memproses informasi. Supaya nih ketika kita mendapatkan informasi, ya kita nggak sekedar menyerap informasinya aja, tapi juga kita bisa mengolahnya menjadi hal lain lagi. Misalnya aja nih ya, ketika kita mendapatkan satu informasi tertentu, kita tuh jadi nggak cenderung menelannya mentah-mentah gitu ya, dengan percaya bahwa ya ini informasi yang benar, tapi juga kita jadi bisa menganalisis kembali ini informasinya tuh benar apa enggak ya, terus juga ada manfaatnya enggak buat kita, kekurangannya apa, dan akhirnya kita juga jadi bisa menghubungkan informasi ini dengan informasi lain yang mungkin dulu pernah kita dapetin. Dan menurutku sih ini tuh salah satu manfaat yang penting banget ya, apalagi di era sekarang gitu ya, karena kan informasi itu ada banyak banget tersebar di mana-mana, dan kalau salah-salah ya kita jadi nggak bisa ngebedain mana yang hoax, mana yang benar. Makanya kemampuan ini tuh penting banget, dan kita tuh juga jadi bisa melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Artikel tentang ini ada di theatlantic.com, dan di dalam artikelnya itu juga ada tautan menuju ke jurnalnya biar kamu bisa baca lebih lengkap. Manfaat yang ketiga, membaca tuh juga bisa meningkatkan kemampuan kita untuk berempati. Dan ini khususnya kalau kita baca buku-buku fiksi ya. Karena kalau kita baca buku fiksi kan kita cenderung melihat segala sesuatu dari karakternya nih. Jadi dari sudut pandang orang yang bukan kita. Dan ya kita jadi bisa ngerasain gitu emosinya seperti apa, kemudian apa yang dia pikirkan, dan cara-cara dia ketika berhadapan dengan sesuatu dalam hidupnya. Dan ini bukan cuma untuk tokoh-tokoh protagonis aja ya, untuk tokoh-tokoh antagonis juga. Jadi kita cenderung lihat sesuatu tuh gak dari hitam putih gitu. Karena kan karakter-karakter di dalam buku biasanya kan disajikan dengan begitu banyak lapisan emosi ya. Selain itu juga membaca buku tuh bikin kita bisa merasakan pengalaman yang berbeda-beda. Itu tuh misalnya dari segi budaya, dari segi kepercayaan, terus juga tradisi. Misalnya nih, dengan membaca buku Titik Nolnya karya Agustinus Wibowo, ini tuh buku non-fiksi, isinya catatan perjalanannya penulis ke berbagai negara. Aku tuh jadi merasakan ya negara India dari sudut pandangnya dia. Atau misalnya ketika aku baca novel Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam karyanya Dian Purnomo, aku jadi tahu kalau di Sumba itu ada tradisi yang namanya kawin tangkap, dan ternyata tradisi ini merugikan perempuan banget, dan ternyata juga masih berlangsung sampai sekarang. Jadi memang ada manfaatnya dari membaca buku-buku fiksi maupun non-fiksi, masing-masing punya benefit, dan menurutku ya berarti balance aja sih mau baca yang mana, yang penting jangan lupa disering-selingin. Nah, manfaat yang keempat,
membaca buku tuh bisa bikin kita lebih gampang tidur. Ini menguntungkan banget ya, khususnya buat kamu yang insomnia. Karena kan kalau misalnya nih biasanya ya orang yang lagi susah tidur itu kecenderungannya, aku juga sih kadang tuh suka milih untuk membuka handphone, terus udah gitu mungkin ya nonton YouTube, atau kadang baca e-book, atau ya mungkin merhatiin media sosial aja gitu dengan berharap lama-lama akan ngantuk. Tapi ujung-ujungnya tuh malah jadi nggak ngantuk. Nah ini tuh karena ternyata nih, jadi layar di handphone kita itu ya, ataupun ya di komputer atau yang lain, itu tuh ternyata menstimulasi otak kita untuk justru dia bangun. Karena kan biasanya kita menggunakan teknologi tuh ketika lagi kerja gitu ya, lagi beraktivitas. Nah otak kita tuh jadi ketika ngelihat layar ada nyala, dia tuh justru menangkapnya kita tuh lagi mau kerja, makanya dia memilih untuk bangun. Makanya dengan ngebaca buku, dalam hal ini berarti buku fisik ya. Jadi otak kita tuh tahu kalau kita lagi nggak melihat layar nih, dia jadinya akan lebih terstimulasi untuk lebih rileks. Soalnya di artikel theguardian.com itu juga bilang di dalamnya tuh ada studi dari University of Sussex. Di situ tuh bilang kalau membaca sebelum tidur bisa mengurangi stres sampai 68%. Tapi sebenarnya yang harus dipilih juga sih ya jenis bukunya ya. Kalau misalnya kamu milih untuk membaca buku yang page turner banget gitu ya, yang bikin kamu gak sabar untuk nyelesain bukunya, ya itu ujung-ujungnya akan bikin kamu begadang juga sih. Atau kalau misalnya kamu milih buku yang mungkin bikin emosimu naik turun gitu ternyata, jadi ketika setelah baca bukunya kamu malah jadi pengen marah-marah, ya itu juga akan bikin kamu susah tidur. Makanya kalau menjelang tidur kamu pilih bukunya yang rileks aja, yang ceritanya nyenengin aja biar tidurnya juga lebih enak. Nah itu tadi 4 manfaat dari membaca buku. Sekarang pertanyaannya kan berarti gimana caranya biar kita bisa membaca buku setiap hari gitu ya. Apakah kita harus meluangkan waktu berjam-jam gitu untuk membaca buku, sementara mungkin urusan pekerjaan atau perintilan hidup aja tuh kayak gak kelar-kelar dalam sehari? Ya jawabannya tentu saja tidak. Kalau boleh meminjam kutipan dari buku Atomic Habits-nya James Clear, di situ kan dia bilang untuk jangka panjang nih lebih baik kalau kita melakukan perubahan tuh 1% tapi setiap hari. Jadi sebenarnya lakuin aja kecil-kecil tapi rutin gitu. Nah kalau misalnya tadi kan dibilang 6 menit waktu sebelum tidur untuk membaca itu tuh bisa membuat kita lebih rileks gitu ya. Mungkin kita bisa mulai dari situ. Jadi habisin aja waktu 6 menit sebelum tidur untuk membaca buku, atau mungkin kalau nggak mau berdasarkan durasi ya bisa juga misalnya mau 6 halaman atau mungkin ya mau 10 halaman setiap hari sebelum tidur. Dan biar makin fokus, jauhin handphone. Jadi silent handphonenya, kemudian taruh di tempat yang mungkin kamu susah raih gitu dari ranjang ya, entah itu di kamar sebelah atau mungkin di laci atau di mana deh gitu, pokoknya yang susah dijangkau. Terus juga mungkin kalau misalnya kamu butuh penyemangat nih, kamu butuh tantangan lebih gitu ya biar bisa lebih rajin baca buku, sebenarnya kamu juga bisa ikutan klub buku. Karena kan klub buku itu biasanya ngadain sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali. Terus juga ada tantangan membacanya, misalnya 1 judul buku tertentu atau mungkin 1 buku dengan tema tertentu. Nah aku udah sempet bikin video tentang klub buku virtual yang bisa kamu ikutin nih. Nanti aku taruh di deskripsi video di bawah ini ya. Terus juga sebenarnya yang paling penting ya, pilih buku yang secara premis tuh emang menarik buat kamu. Kalau misalnya ternyata kamu udah milih buku nih, terus pas kamu baru mulai baca mungkin atau seperempat baca ternyata kamu nggak suka, ya udah tinggalin aja, nggak usah dipaksain untuk diselesaiin. Malah menurutku mendingan kamu cari buku yang lain yang menurutmu justru menarik. Kalau misalnya kamu suka dengan bukunya, aku yakin secara otomatis kamu pasti akan nyelesain untuk baca.